Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini dengan sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara sekalian, kita akan teruskan nasihat-nasihat dari Prof. Zaini Dahlan yang diperas dari ayat-ayat yang ada di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih meneruskan tentang konsekuensi dari penghayatan kita terhadap basmalah. Beliau menasihatkan membaca dan menghayati basmalah membuat orang berani berbuat dan tidak dihantui salah. Ya, berani berbuat dan tidak dihantui salah. Karena penyandaran dia kuat. Sebenarnya ada kaitannya dengan yang di atas yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa dengan penghayatan kita terhadap basmalah itu membuat tawakal. Orang yang punya kepasrahan tinggi kepada Allah itu nggak ada beban. Jadi nggak ada beban takut salah, nggak ada beban yang loss. Karena keberanian berbuat, bertindak, tidak takut salah itu bagian dari keberhasilan. Tapi kalau Anda mau berbuat, misalnya sudah niat mau berbuat lagi, ternyata diragu lagi, takut nanti keliru, takut melangkah, takut jatuh, takut gagal, itu akan gagal. Jadi biasanya orang itu akan bertindak itu landasannya adalah keyakinan. Bahkan untuk aspek doa saja, doa itu kan terkabulannya juga ada aspek. Allah wa antum muqinina bil ijabah. Doalah pada Allah dan kamu yakin dengan diijabahinya itu. Artinya keyakinan awal ketika kita bertindak itu bahwa tidak takut salah, tidak takut gagal, itu bagian dari keberhasilan itu sendiri. Keberhasilan doa itu juga diawali dari keyakinan bahwa doa itu dijaga. Jadi membaca dan menghayati basmalah membuat orang berani berbuat dan tidak dihantui salah. Segala tindakan memang perlu dipikir dan dikaji dengan baik. Namun bila kesalahan terjadi, harus dicari kelemahan sebagai pengalaman agar kesalahan tidak lagi terjadi. Seorang mukmin tidak pantas jatuh 2 kali dalam satu lubang. Demikian Rasulullah. Ada keyakinan, ada ketawakalan. Karena basmalah itu intinya adalah penyandaran kita terhadap semua aktivitas itu pada Allah. Oke, terus. Membaca dan menghayati basmalah menanamkan perasaan kuat bahwa seluruh hidupnya adalah rahmat Allah. Seluruh aktivitas adalah rahmat Allah. Yang mulai dari pagi Anda bangun bismillah, alhamdulillah, ahyana, dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ahya. Dan malam juga Pak Asmuni menjelaskannya Iqra bismi rabbika. Ada itu atas nama Allah dan bersama Allah. Jadi ada ma'iyatullah.
ada al-qiraah bi'ayatillah, ada qiraah yang ada kesertaan, ada kita melibatkan Allah di situ. Bahwa seluruh hidupnya adalah rahmat Allah yang bila dimanfaatkan sejalan dengan petunjuknya akan menyelamatkan dan membahagiakan. Keyakinan ini akan mendorong untuk menggunakan segala yang ada, termasuk waktu, ketegaran dan kesempatan dengan hikmat, dan mengarah serta jauh dari pemborosan dan penyelamat. Di basmalah itu memandu aktivitas gerak kita. Nah, itu menjadi fondasi awal dari semua tas. Ya, terus. Membaca dan menghayati basmalah di pagi hari atau di setiap memulai pekerjaan bisa menjadi dasar yang memimpin perbuatan di hari itu. Di sisi lain, Allah menilai amalnya sebagai pengabdian kepada, sebagai usaha mendekatinya, dan untuk itu ia harus menjaga perbuatannya dari segala larangan. Jadi basmalah di pagi hari, misalnya kamu mengawali aktivitas hari itu, aktivitas hidup kamu kan sudah ada rancangan sehari, rancangan sehari. Sebenarnya planning itu nggak usah jauh-jauh. Nanti aku harus begini, nanti jadi begini. Itu planning nggak jauh. Planning itu harus diawali dari aktivitas yaumiyah. Planning dari malam kamu tidur, berangkat tidur itu kamu plan mau bangun jam berapa. Itu di plan. Kalau tanpa di planning itu bisa tidurnya sekendaknya kan gitu. Bisa sampai jam 5, setengah 6, jam 6. Kalau nggak di planning. Jadi aktivitas tidur saja ya, itu harus di planning. Kamu mau tidur seperti apa, mau bangun jam berapa. Nah setelah itu, setelah terjaga, setelah hidup lagi, ya, aktivitas itu sebenarnya lebih ya kita itu hidup kita ya sangat bangun. Hidup kita itu saat bangun. Kalau saat tidur itu dari mati. Kalau kita itu lebih banyak tidurnya daripada bangunnya, berarti lebih banyak matinya daripada hidupnya. Kira-kira begitu. Itu logikanya begitu saja. Karena Allah mengatakan, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha walladzi lam tamut fi manamiha. Yatawaffal. Kan bahasanya begitu sama kan? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu mewafatkan orang yang mati hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang belum mati ketika dia tidur. Sama istilah gunakan wafat. Jadi Allah mewafatkan orang itu ketika mati maupun ketika tidur, itu istilahnya sama-sama wafat. Maka kita bisa katakan orang tidur itu ya wafat. Kira-kira begitu. Tidur itu wafat. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Nah, itu kalau hidup kita itu lebih banyak diisi dengan tidurnya, berarti lebih banyak matinya. Kan kira-kira begitu. Nah, itu yang apa namanya? Kita bagian dari renungan kita. Nah, dari awal pagi, plan kata-kata tadi, malam Anda tidur. Setidaknya plan tidur Anda itu jangan sampai melewati subuh. Kalau Anda tidak bisa bangun sebelum syukur sebelum subuh itu Anda sudah bangun. Tapi sudah planning. Jadi mulai dari Anda mau bangun jam berapa itu sudah di plan. Ya, okay. Baik. Nah, selain itu menjadi memandu seluruh aktivitas kita, basmalah yang kita
ucapkan di pagi hari itu akan membuat aktivitas kita dalam sehari itu menjadi bernilai ibadah. Jadi Bismillah saya pagi hari ini mengikuti kajian. Nanti habis itu ya ketika semua gerak aktivitas dimaknai sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah, ya akan bernilai ibadah. Ada olahraga itu jangan sekedar diartikan sebagai gerak-gerak goyang-goyang, nah, tapi itu coba niatkan itu biar badan bugar, sehingga dengan bugar itu Anda bisa melakukan aktivitas ibadah lebih bugar, bisa terlalu ilmu dan seterusnya. Jadi dampak dari setelah itu Anda melakukan juga begitu, Anda melakukan aktivitas, jadi semuanya didasari dengan Bismillah. Oke, saya teruskan. Membaca dan menghayati basmalah menimbulkan percaya diri dan hasrat mandiri. Memandang dunia sebagai tantangan yang sebanding dengan kemampuan diri. Jadi, dengan bismillah, orang itu tawakal kepada Allah kuat, itu akan pede. Kalau sandaran kuat, itu akan lihat bagaimana Musbah. Ini contoh saja. Itu kan orang yang tanpa beban. Jadi orang kalau sudah punya ketawakalan pada Allah, sandaran basmalahnya, itu enggak lagi berpikir kok begini. Jangankan, apalagi nanti Anda mindernya soal fisik. Itu remeh-temeh. Kalau minder karena fisik itu remeh-temeh. Karena kalau melihat Anda misalnya, itu lebih banyak akan terjadi ketika pada laki-laki perempuan melihat wajahnya. Ini kok saya kok begini dikit, ini kok begini dikit. Karena itu dilihatannya hanya keburukannya. Maksudnya itu yang dilihat dari wajahnya itu hanya yang tidak baik. Padahal dari sekian wajah itu, katakanlah andeng-andeng. Jadi kok saya ada andeng-andeng di sini ya, gitu. Ada andeng-andeng di sini ya. Kalau yang dilihat cuma andeng-andengnya aja ya kita itu. Tapi kalau yang dilihat seluruh wajahnya, nah, maksud wajah semua andeng-andeng, kan tidak kan. Itu maksud saya begitu. Jadi kadang jangan sampai ya ketidakpedean itu hanya soal yang remeh-temeh. Tapi kalau kita punya sandaran kuat pada keyakinan kuat, itu orang akan pede, nggak beban. Apalagi kalau dia melakukan tindakan itu niatnya karena memandang dunia sebagai tantangan yang sebanding dengan kemampuan diri. Nah, kita itu kan diberikan oleh Allah itu uh, potensi yang sangat kuat. Ya. Saya sering katakan manusia itu memiliki potensi yang melakukan tindakan yang bisa dilakukan oleh semua makhluk yang ada di dunia. Coba ada makhluk Allah yang diberikan potensi terbang, macam-macam. Tapi manusia dengan akalnya itu dia bisa menciptakan alat untuk bisa terbang. Memang secara fisik manusia itu lemah, tetapi dia punya kemampuan akal untuk bisa melakukan tindakan yang bisa dilakukan oleh makhluk Allah yang potensinya tunggal tadi. Kalau yang lain itu tunggal potensi. Yang ikan hanya bisa berenang, tapi nggak bisa berjalan. Manusia bisa menciptakan alam untuk ada binatang yang bisa berlari kencang, kuda, macan, misalnya begitu. Manusia bisa menciptakan alat yang bisa berlari kencang. Itu artinya dengan akal itu manusia itu bisa melakukan tindakan yang dilakukan oleh makhluk Allah yang lain. Itu. Ya, ya. Hidup selain rahmat Allah juga amanah kepada setiap orang. Menghadapi kehidupan dan menggunakan potensi karunia Allah adalah ibadah yang menjadi ciri utama manusia. Jadi hidup itu sendiri adalah rahmat dan amanah. Dua kata kunci. Kita dianugerahi oleh Allah hidup. Itu rahmat. Tetapi juga sekaligus amanah. Ya kita tidak boleh kemudian
seperti di akhir surah An-Naba itu. Apa itu? Ya laitani kuntu turaba. Ya. Itu kan penyesalannya. Tuh, nggak usah jadi manusia saja, nggak usah jadi tanah saja gitu ya. Ya ini dua kata kunci hidup itu rahmat dan amanah sekali. Membaca dan menghayati basmalah akan mengingatkan bahwa rahmat Allah yang terbesar adalah iman yang harus dilestarikan dan dijaga kemurniannya serta ditingkatkan agar berperan kuat pada kehidupan. Memang yang bisa memandu seseorang itu adalah iman, percayaan dia ya. Oleh ulama di klasifikasi ada 6 rukun iman yang 6 itu yang memandu kita dengan apa namanya di rukun iman itu kita diajari untuk yakin bahwa Allah itu ada, untuk yakin bahwa malaikat itu ada, untuk yakin bahwa Rasul itu diutus oleh Allah. Ada orang yang diutus oleh Allah menjadi Rasul yang mengajari. Untuk yakin beriman bahwa untuk mengajari umat tadi Allah membekali dengan kita, dengan wahyu. Untuk yakin bahwa hari kiamat itu ya, untuk yakin bahwa Allah itu menentukan ada koto dan takdirnya, itu memandu kita. Misalnya saya sering menyampaikan bahwa manusia itu makhluk Allah yang abadi. Abadi tapi bukan azali. Kalau azali itu kan keabadian yang tanpa ujung di awal. Tapi kalau abadi itu keabadian yang tanpa ujung di akhir. Itu bedanya. Allah itu azaliyun wa abadiyun. Tapi makhluk Allah yang namanya manusia itu khalidina fiha, ya kan? Di surga ataukah di neraka. Sampai nanti Allah akan menentukan berkehendak apakah manusia yang semua yang ada tadi kemudian ditiadakan semua lagi. Seperti halnya sebelum ada makhluk Allah, hanya tinggal Allah yang ada. Jadi tetap keabadian ada pada Allah, tetapi dengan bahasa Allah khalidina fiha. Berarti manusia itu sekali ada, dia akan tetap ada. Kan gitu kan. Begitu manusia itu diciptakan di dunia, itu nggak bisa mundur lagi menjadi manusia. Itu akan terus berjalan sampai ila yaumil qiyamah. Berarti manusia itu sekali dicipta, dia akan tetap ada. Akan tetap ada. Bahkan dikatakan dalam Quran itu khalidina fiha. Meskipun tafsirannya khalidina fiha itu tentu kekekalannya tidak akan sama dengan kekekalan Allah. Karena nggak mungkin kita bisa bayangkan ada kekekalan selain kekekalan Allah. Tetapi lafaz khalidina fiha itu sendiri menggambarkan bahwa manusia itu sekali ada, dia akan ada untuk jangka waktu yang tak terhingga. Kita bisa katakan tak terhingga itu karena bisa jadi Allah nanti pada saatnya ketika manusia itu sudah kiamat, sudah ada kiamat, semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir nanti setelah kiamat sudah ada yang di surga, ada yang di neraka, dan semuanya sudah cukup. Yang di surga juga sudah cukup menikmati surganya, kira-kira begitu. Yang di neraka juga sudah cukup menerima azabnya. Allah lenyapkan semuanya. Surga dan neraka termasuk isinya dihilangkan, gitu ya, hilangkan, nggak ada lagi. Yang ada tinggal Allah. Ini imajinasi, imajinasi saja. Tapi saya hanya ingin membayangkan bahwa bagi Allah mengadakan dan tidak mengadakan itu juga sangat mungkin kan, sangat mungkin. Tetapi konteks apakah nanti Allah itu akan meniadakan yang tidak, yang sudah ada ini, sebagaimana dulu mengadakan yang sebelumnya tidak ada. Itu apakah dilakukan? Kalau misalnya Allah akan membiarkan bahwa yang ada ini akan tetap ada, berarti keberadaan kita itu akan selama-lamanya. Nah, ketika selama-lamanya itu apakah berujung sengsara ataukah berujung bahagia?
hidup nih situ aja. Dan itu kita nggak akan bisa mundur kan, sekali kita di apa namanya diciptakan ada itu ya akan terus. Ini ada orang yang mungkin di dunia hanya sebentar, tetapi sebentarnya di dunia itu kan tidak akan mempengaruhi lamanya di akhirat. Orang yang hidup di dunia 100 tahun dengan orang yang hidup di dunia hanya 50 tahun ataukah hanya 30 tahun. 30 tahun sudah meninggal, 20 tahun sudah meninggal, 40 tahun sudah meninggal. Dengan orang yang hidup 100 tahun di dunia, apakah nanti di akhiratnya akan lebih cepat selesai? Kan tidak. Jadi kita bayangkan bahwa kehidupan yang nanti akan berlangsung di akhirat itu satu kehidupan panjang. Ya, bisa jadi Allah akan menyelesaikan sehingga menjadi tidak ada kembali seperti hanya sehingga tinggal azalinya Allah. Ataukah Allah akan tetap. Tapi kalau Allah tetap mengadakan, berarti kehidupan kita itu akan berlangsung dalam jangka waktu yang tak terhitung. Oke. Basmalah juga dianjurkan untuk dibaca pada penyembelihan hewan. Selain untuk mengingatkan nikmat Allah memakan dagingnya, juga mengingatkan bahwa menghilangkan nyawa hewan adalah hak Allah yang diberikan kepada manusia untuk kepentingan. Membunuh semena-mena tanpa sebab sangat dilarang. Ya. Jadi basmalah itu juga ketika berfungsi sebagai kita minta izin kepada Allah untuk melakukan tindakan yang itu menjadi hak prerogatifnya Allah. Menghilangkan nyawa itu kan haknya Allah. Tetapi manusia diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang itu menjadi haknya Allah tadi. Tapi kita mengucapkan basmalah. Karena selain ketika kita makan daging tadi, itu tidak yang muncul adalah kepuasan kita. Tapi kita hayati bahwa itu adalah bagian dari nikmat Allah. Jadi fungsi dari membaca basmalah pada penyembelihan hewan itu satu, kita diingatkan bahwa hewan binatang yang akan kita makan tadi itu sejatinya adalah nikmat Allah yang tidak boleh kita seakan-akan hanya itu gitu. Maksudnya tidak ada kaitannya dengan Allah. Yang kedua, kita juga bagian dari minta izin. Nah, hak prerogatif menghilangkan nyawa adalah pada Allah. Tapi kemudian kita minta izin supaya tindakan membunuh tadi itu tidak lahir dari kesemena-menaan. Anda mematikan katakanlah semut ataukah cicak atau apa. Itu kan jangan sampai lahir dari kepuasan kita, keberingasan kita, kekejaman kita. Tetapi memang itu untuk menjaga keseimbangan saja. Misalnya ada yang harus dimatikan itu untuk menjaga keseimbangan. Bukan bukan untuk melampiaskan rasa kekejaman. Cuman dulu mungkin ada yang bermain bekicot. Ada bekicot ambil banteng frog. Enggak ada apa-apanya. Jadi ketika kita menghilangkan nyawa dari makhluk Allah yang lain itu bukan semata-mata karena kekejaman. Oke, saya kira itu yang kita bahas di pagi ini pada faedahnya. Kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.